Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa lagi dengan teman-teman semua di konten kali ini. Dan kita akan segera untuk membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini beredar viral di sosial media. Kita akan jadi bahan untuk kita berdiskusi. Kalian bebas untuk menulis komentar kalian, opini kalian di kolom komentar. Kita jaga etika dalam bersosial media. Dan kita hindari sama-sama yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya teman-teman. Kosinudin langsung diam sindir Bang Ade dan dengar-dengar nih teman-teman ya. Tapi pengakuannya masih sepihak bahwa Bang Ade Darmawan sudah menganggap Kosinudin sebagai sahabat. Jangan Sebagai cabut kawan. laporannya. Itu kata Bang Kosi. Laporkan saja. Kita tunggu, buktikan di pengadilan. Ini kan jejak digital yang tidak bisa hilang. Artinya gini, Anda sendiri yang menyampaikan kepada publik, ayo kita bertaruh. Kita sudah siapkan 1 juta pertanyaan dan lain-lain. Artinya begini Mbak Kumala, jangan karena adanya penangkapan yang merupakan kewenangan dari kepolisian ya, kemudian ini dijadikan orkestrasi uzon lagi ya, dan lain-lain sebagainya. Penyidik memiliki kewenangan untuk itu. Artinya ketika dia dilakukan Di orang mana bilang ini buang muka. Tapi itulah teman-teman ya, kita bisa melihat bagaimana Rismon Cianipar yang dulunya itu begitu keras menyerang Pak Jokowi, hari ini begitu keras membela Pak Jokowi dan begitu keras menyerang Roy Suryo, Tifa dan kelompok mereka teman-teman. Hari ini juga kita melihat dulu Bang Ade Darmawan terlihat seperti ini dan Ahmad Kosinudin itu nggak cocok dalam satu acara debat, selalu beradu argumentasi teman-teman. Tapi sekarang hari ini ya, sekalipun pengakuannya masih sepihak ya, Bang Ade Darmawan mengatakan bahwa Bang Kosi itu sahabat saya sekarang, Bang Kosi itu teman saya sekarang. Karena ada pernyataan Kosinudin itu menyindir Rosuryo dan Tifa. Makanya pengakuan Ade Darmawan Bang Kosi itu sahabatnya sekarang ya. Kita sudah membahas itu di video sebelumnya. Kita next dulu ke kita selesai. Nah ini teman-teman ya. Di sidang ini yang sebentar saja sebenarnya. Tadi saya pikir bakal agak lama lagi, ternyata sebentar sekali dan hasilnya sebenarnya tidak kami duga. Jadi hasilnya itu bukan ditolak ya. Ya jadi prapit ketiga Mas Rosuryo, prapitnya itu bukan ditolak teman-teman ya. Tapi dinyatakan tidak dapat Dinyatakan tidak dapat diterima, tidak diterima. Itu artinya tidak diperiksa substansi perkaranya. Nah, mengapa dinyatakan tidak dapat diterima? Ya mungkin ngelesnya pengadilan adalah dikatakan pengadilan katanya ngeles teman-teman. Wow, luar biasa pengacara satu ini ya. Bahwa katanya kurang pihak. Kurang pihak. Jadi pihak yang nah, harus jadi pihak siapa yang harus kalian datangkan? Adalah Kementerian Keuangan. Ngari. Kementerian Keuangan mau diseret. Kita dengarkan dulu. Negara atau bendahara negara, sehingga nanti kalau dikabulkan tuntutan kalian rela uang pajak kalian membayar ganti rugi mereka. Ganti ruginya, maka kemudian bisa dibayarkan, bukan hanya kemenangan di atas kertas on the paper. Karena itu ya mudah sekali. Ya sama-sama capek, saya batuk juga kan. Ya nanti kita ajukan lagi saja. Kita ajukan lagi permohonannya. Ajukan lagi permohonannya, itu kan jadi celah lagi, lama lagi, prapit lagi. Lalu kita jadikan nanti tidak hanya pihak kejaksaan, tidak hanya pihak kejaksaan, pihak Kementerian Keuangan, pihak Kementerian Keuangan menjadi pihak yang turut. Jangan-jangan Pak Purbaya kalian mau undang. Mudah-mudahan ketika kita mengajukan Kementerian Keuangan ya, atau Menteri Keuangan, nanti kita lihat. Nah kan, betul. Mau lihat apakah Menteri Keuangan akan mereka undang. Ya, kami biasanya pejabatnya. Biasanya pejabat, jadi Menteri Keuangan yang akan diundang. Apakah kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Teman-teman ya, coba kalian bayangkan, coba kalian berikan pendapat di saat Pak Purbaya, Menteri Keuangan, dan kemudian jajaran-jajarannya, staf-stafnya di Menteri Keuangan lagi berpikir keras bagaimana agar supaya Indonesia itu rupiahnya bisa menguat.
bagaimana kondisi keuangan negara untuk memanage segala sesuatu agar supaya Indonesia itu bisa kuat secara ekonomi. Tapi di dalam berpikir kerasnya Menteri Keuangan Pak Purbaya di tengah banyak apa namanya tepaan isu bahwa dia tidak bisa bekerja dengan becus karena rupiah makin hari makin tinggi tuh teman-teman, yang rupiah makin hari makin melemah ya, di saat banyak tugas dari presiden untuk bagaimana tugas yang begitu krusial dari Menteri Keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia ya, lagi dalam usaha yang begitu keras tersebut, tiba-tiba Menteri Keuangan Pak Purbaya diundang untuk terseret dalam drama Prapitnya Roy Suryo. Kalian nggak tahu emang Pak Purbaya itu orangnya Pak Jokowi. Bukan masalahnya orang banyak Pak Jokowi, tapi ya sekalipun lah Pak Purbaya itu orangnya Pak Jokowi atau menggemari Pak Jokowi lah, sekalipun Pak Purbaya itu, tapi wasting time bro, buang waktu ya. Pak Purbaya, Menteri Keuangan lebih baik memikirkan kondisi keadaan negara daripada ikut terseret terlibat dalam undangan kalian untuk menjadi pihak ya yang terlibat dalam prapit lagi. Bagaimana pendapat kalian? Ini bahan diskusi kita teman-teman ya. Kalau saya sebagai warga negara, saya nggak rela Menteri Keuangan saya yang harusnya berjuang bekerja keras untuk membawa rupiah misalnya lebih menguat, membawa Indonesia kuat dalam hal ekonomi teman-teman, ya hanya diseret ditarik dalam perkara-perkara yang tak kunjung selesai ini. Begitu panjang dramanya. Prapit 1 akan diajukan lagi, Prapit 4, Prapit 3 ditolak, bukan ditolak tapi tidak diterima karena kurang pihak ya. Mereka undang Menteri Keuangan. Ini saya juga heran ya teman-teman ya, dari pihak pengadilan apakah ya teman-teman ya, apakah memang sengaja dibuat celah seperti ini agar supaya diajukan lagi pihak, dibuat lagi. Aduh teman-teman ya, alasan mereka persidangan ngeles katanya, ngeles. Gimana ngeles? Aduh teman-teman ya, sampai kapankah ini kan berakhir? Next ya. Kalau sesama pejuang saja sudah baku hantam, bagaimana bisa mereka mengalahkan lawan sesungguhnya? Bila sebelumnya mereka sudah ditinggalkan salah seorang aktor utamanya, Rizmon Sianipar, kini terjadi konflik sengit antara dua kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosiruddin dan Refli Harun. Menjelang dimulainya sidang pengadilan, terjadi baku hantam lewat kata-kata oleh Hosiruddin dan Refli. Sekarang mereka saling serang, terbuka, tanpa tedeng aling-aling. Pertanyaannya simpel. Kalau sesama pejuang saja sudah baku hantam, bagaimana bisa mereka mengalahkan lawan sesungguhnya? Tapi keadaan berubah begitu ada langkah yang membuat mereka tak lagi berjalan atas satu komando. Titik apinya ada di satu pertemuan. Roy, apa Dr. itu? Tifa bersama Refli Harun bertemu dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki. Ahmad Hosiruddin menuding Refli Harun secara sepihak membawa Roy dan Dr. Tifa menemui Jimli untuk mengupayakan jalur mediasi atau penyelesaian damai restoratif justice dengan Bang Udin pihak gak terima dong. Hosiruddin menilai langkah mediasi ini dilakukan tanpa persetujuan dari seluruh tim hukum. Dia menganggap kelakuan Refli mencederai semangat awal tim yang ingin menguji Mana ya? Semenjak acara Rakyat Bersuara, Roy Suryo dan Tifa membongkar hal yang di belakang layar yang jarang terlihat oleh publik. Sejak hari itu Ahmad Hosiruddin belum juga memberikan satu klarifikasi sedikit pun. Padahal itu aku tunggu-tunggu teman-teman ya. Seharusnya Ahmad Hosiruddin itu segera untuk memberikan klarifikasi. Jangan nanti opini ini akan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan membuat nama Ahmad Hosiruddin yang begitu tersohor ini tercoreng nantinya. Ya kan teman-teman ya, kita next ke berita selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan saja ya. Jadi yang pertama, persis sama seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita mulai sidang. Apapun hasilnya, kita terima dan alhamdulillah dengan baik ya. Itu artinya ini proses pembelajaran. Dan persis juga seperti yang saya katakan, ini semua akan berguna tidak hanya bagi kami, saya dan juga tim hukum, tapi juga untuk masyarakat lain. Jadi masyarakat yang lain nanti nggak perlu kemudian susah-susah lagi harus ada kurang pihak kalau mengajukan, enggak, nanti akan diajukan lagi. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah kesimpulannya juga hari ini kita sudah sepakat, langsung saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum ya, lanjut ya, ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari hakim tunggal pra peradilan yaitu Pak Iketut Darpawan itu adalah
bukan ditolak. Sekali lagi, jangan sampai ada yang ditolak. teman-teman ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra-peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra-peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Habis. Ya, nah jadi itu clue dari saya. Ya, yang Saya jelas nggak tahu kita ya, apa ada biaya kalau buat pra-peradilan seperti ini? Apa biayanya ditanggung negara? Rugi negara kalau gini teman-teman. Aduh, capek deh. Ini kapan selesainya teman-teman ya? Kenapa selalu menghindari pokok perkara? Kalau Anda begitu yakin 99,9% ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang palsu, kenapa terus-menerus menghindari pokok perkara? Masuk saja Mas Roy, dengan jiwa kesatria Anda. Masuk saja ke pokok perkara dan buktikan kalau apa yang Anda tuduhkan, yang dengan begitu yakin Anda katakan 99,9% ijazah Jokowi palsu adalah sebuah keyakinan yang Anda benar-benar meyakini karena Anda memiliki bukti yang kuat. Makanya adu semuanya di pengadilan. Ini ada 4, 5, 6, 7 pra-peradilan yang sudah kalian rencanakan. Capek deh. Next ya, kita ke berita selanjutnya. Sejak tanggal Ini ya. permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas. Saya nggak terlalu percaya apa yang ditulis ini teman-teman ya, 50 juta per sidang masih kalah, makin miskin Roy. Emang iya, saya nggak percaya ya Roy Suryo harus membayar 50 juta setiap sidang kepada pengacaranya. Saya nggak percaya teman-teman. Oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan Ternyata yang mau tarik sebenarnya itu usulan hakim teman-teman. Habis langsung dimanfaatkan. Purbaya mau ditarik teman-teman. tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya Menteri Keuangan akan permohonan ditarik sarana dinyatakan hakim. tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 173, pasal 175 ayat 5, pasal 365 KUHP, pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menetapkan menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, 2 membebankan kepada pemohon Tidak dapat diterima ya. perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 oleh Ketut Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Oleh hakim tersebut dibantu oleh Minati Indrian SMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon tanpa hadirnya turut termohon. Demikian putusan kami, nanti silahkan dipelajari dalam salinannya. Demikian juga termohon ya, sesegera mungkin kami akan siapkan salinan penetapan ini. Dengan selesainya pembacaan penetapan, kami nyatakan sidang pra-peradilan nomor 118 selesai dan ditutup. Ditutup. Itu dia saudara, baru saja kita dengarkan bagaimana Hakim Tunggal Pra-Peradilan Iketut Darmawan membacakan putusan pra-peradilan ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo. Hakim Tunggal memutuskan menolak atau tidak menerima pra-peradilan yang diajukan. Ternyata bukan inisiatif dari Roy Suryo dan pengacaranya teman-teman ya. Tapi memang itu adalah dikatakan cacat formil oleh hakim kalau tidak diikut sertakan atau ditarik Menteri Keuangan sebagai pemohon teman-teman ya. Bukan pemohon tapi sebagai pihak
Nah, di sini dikatakan ketika dikatakan seperti itu, tentulah menjadi kesempatan buat Roy Suryo CS dan tim kuasa hukumnya untuk bagaimana caranya untuk membuat eh, pengajuan baru, prapit baru, tapi sudah ada Menteri Keuangan yang diikut sertakan, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian terkait dengan keputusan hakim ini? Kita next ke video selanjutnya. Pola sejarah, Soeharto, SBY, dan Jokowi ganti wapres di periode kedua. Tapi pemimpin redaksi gibran.rakebuming.com, Gibran cawapres pertama dalam sejarah yang menentukan kemenangan seorang capres. Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Itu kata Gibran. Lagunya epic. Dan next ke berita selanjutnya ya. Prapit itu terjadi apabila pokok perkaranya belum Roy Suryo akan diserahkan lanjut kepada prapit 4 pengadilan untuk setempat. mengintip sidang TIFA. Nah, ini perkaranya sudah masuk lebih dahulu. Berbarengan dengan kasusnya Dr. Tipa kan itu. Iya. Nah, kemudian yang kita dengar sekarang ini yang di perapitnya yang ketiga ini akan diajukan Rehabilitasi dan ganti gugatan rugi. rehabilitasi dan ganti rugi. Nah, saya berpendapat, nah ini tadi yang saya katakan, sudah lebih 36 tahun sebagai hakim, tidak lazim kalau penetapan tersangka itu sudah sah secara hukum, akan dikabulkan ganti rugi dan rehabilitasi, terkecuali tidak sah secara hukum penetapan tersangka, barulah gugatan ganti rugi dan rehabilitasi itu dapat dikabulkan. Itu. Jadi saya bukan mau menakut-nakutin pihak daripada Roy ini, dan tidak perlulah dia mengintip kasusnya Dr. Tifa ini. Kalau misalnya seperti pertanyaan Abang Prayogi tadi, menunggu lagi perkaranya Tifa sampai tuntas dari upaya hukum bandingnya. Wah, ini bahaya itu. Ini namanya permainan politis. Saya kira di sini harus diambil sikap tegas. Ya. Dan tidak bisa itu jadikan alasan untuk menunda kasus itu dilanjutkan kepada pokok perkara. Jadi kalau menurut saya teman-teman ya, kalau semua terdakwa nanti mengikuti jalannya Roy Suryo, ini misalnya kalian bayangkan banyak sekali terdakwa teman-teman ya, banyak sekali yang terkena kasus hukum, dan kemudian mereka mencontohi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo. Mereka semua menunda-nunda untuk masuk ke pokok perkara demi untuk mengajukan pra-peradilan agar supaya lama masuk ke pokok perkara. Bagaimana kesulitannya aparat hukum kita teman-teman ya, dalam hal ini pengadilan ya. Jika mereka setiap terdakwa mengambil jalan ninja seperti apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, wah, kewalahan ini pengadilan negeri teman-teman ya. Pasti akan kewalahan jika seperti itu. Kalian bayangkan sudah berjilid-jilid, sudah sampai ke pra-peradilan keempat, dan itu bukan berakhir. Dia mengatakan ada pra-peradilan kelima, mungkin ke-6 atau ke-7 teman-teman. Wah, apalagi sampai-sampai mau tarik Menteri Keuangan masuk ikut dalam permainan yang dikatakan oleh Pak Hakim adalah ini adalah permainan politis yang dimana itu harus diambil langkah tegas dalam hal ini. Apakah ini adalah sebuah celah sehingga yang undang-undang yang baru sehingga bisa dilakukan seperti ini? Ini menjadi ruang diskusi kita teman-teman. Silakan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.